Hai, kenalin, namaku Rifan. Aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi semester 2. Dan pada video kali ini, aku akan menceritakan bagaimana pengalamanku tentang perkembangan teknologi komunikasi yang pernah aku rasakan selama ini. Mulai dari aku anak-anak mulai merasakan perkembangan teknologi komunikasi yang ada di dunia ini. Pada saat anak-anak, aku hanya mengetahui beberapa saja alat-alat komunikasi di dunia ini, seperti telepon, televisi, radio, dan lain sebagainya. Dan itu pun masih sangat terbatas, di mana telepon di sini hanya bisa untuk menerima telepon saja. Tapi seiring perkembangannya waktu dan teknologi komunikasi semakin berkembang pula, maka di situ aku juga mulai mengerti bagaimana perkembangan teknologi komunikasi ini begitu cepat dan begitu pesat. Saat aku SMP, aku mulai mengenal Android atau smartphone. Nah, smartphone ini dia lebih canggih dari teknologi komunikasi sebelumnya, di mana smartphone ini sudah bisa mengakses internet 3G dan juga dia bisa mendownload bermacam-macam aplikasi di dalamnya seperti WhatsApp, BBM, dan lain sebagainya. Dan ketika aku SMP, aku juga menyadari bahwa aku di situ bisa mendownload sosial media. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bersenang-senang. Tapi seiring berjalannya waktu dan aku mengetahui bahwa manfaat sosial media di sini tidak hanya untuk bersenang-senang, maka aku memanfaatkan media sosial yang pertama aku miliki di sini untuk masuk ke dalam suatu komunitas. Kemudian aku bergabung ke dalamnya. Komunitas apa? Yaitu komunitas game. Karena apa? Karena pada waktu itu aku sangat menyukai yang namanya bermain game. Maka dari itu aku masuk ke dalam satu komunitas game. Untuk apa? Untuk sharing informasi dan juga mengetahui bagaimana sih tips and trick biar aku nih cepet naik peringkatnya, seperti itu. Tapi setelah itu aku juga mulai mengetahui bahwa komunitas di sini tidak hanya untuk bersenang-senang atau hanya komunitas game saja, maka aku mengeksplor lebih dan aku berpindah ke Facebook. Dari sebelumnya yang Instagram, kita berpindah ke Facebook, di mana aku join kepada salah satu komunitas jual beli. Komunitas jual beli itu kita juga bisa sharing tentang bagaimana kita menjual sesuatu ke seseorang, dan juga kita bisa bertemu dengan customer kita, dan juga biasanya kita meraih keuntungan dari jual beli dalam Facebook itu. Dan aku mulai meninggalkan itu karena ya kesibukanku. Saat aku SMP, aku mulai terinspirasi untuk membuat konten. Kenapa? Terinspirasi dengan siapa? Dengan Bayseka. Karena pada waktu itu Bayseka memiliki views yang sangat banyak dan dia merupakan YouTuber atau konten kreator yang sukses pada zamannya. Dia sangat menginspirasi saya untuk membuat konten. Dan konten pertama yang saya buat adalah bermain game. Kembali ke setelan awal saya. Saya di sini suka untuk bermain game. Alasan aku membuat konten, dan konten itu hanya berlangsung beberapa bulan mungkin, dan aku tidak konsisten, dan maka dari itu aku berhenti sekarang. Setelah aku melakukan analisis, ternyata apa yang aku lakukan selama ini merupakan salah satu bentuk dari budaya partisipatif atau participatory culture, di mana gagasan tentang budaya partisipatif ini dikembangkan oleh Henry Jenkins yang menunjukkan perubahan penggunaan internet pada lingkungan internet. Budaya partisipatif di sini lebih merujuk pada pengguna internet di mana mereka mengambil peran yang lebih aktif dan partisipatif. Dan apa sih yang aku lakukan? Termasuk ke dalam apa sih? Yang pertama adalah masuk ke dalam affiliations. Kenapa affiliations? Karena pada waktu itu aku masuk ke dalam suatu komunitas, dan ini merupakan salah satu contoh dari affiliation atau salah satu contoh dari kelompok-kelompok budaya partisipatif. Kemudian yang kedua di sini adalah expression. Bagaimana aku mau mengekspresikan melalui konten yang aku buat pada waktu itu. Dan ini merupakan salah satu kelompok dari budaya partisipatif juga. Sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku pamit undur diri. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Bye-bye.